Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Ya, Xiaomi Redmi Note 3 Pro adalah varian dari Xiaomi Redmi Note 3 yang menggunakan chipset Qualcomm ya. Nah, ini kasus kerusakan dari ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro nya itu, dia ini muncul sinyal tapi tidak bisa digunakan internet ya. Tadi di awal kelihatan ya, tadi sinyalnya 4G namun tidak bisa dibuat internetan. Dan juga ini akan saya lakukan pengecekan untuk mencari jaringan sinyal ya, itu secara manual ya. Nah, kalau di searching secara manual itu ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini tidak bisa atau tidak mau menangkap jaringan ya, tidak ada pilihan jaringannya. Nah, kasus seperti Xiaomi Redmi Note 3 Pro di video kali ini itu biasa terjadi dikarenakan IC RF atau IC radio frekuensinya itu bermasalah ya. Nah, ini ya, tadi sudah saya lakukan searching manual tapi dia tidak dapat menangkap jaringan ya. Jadi dia memberikan keterangan tidak menemukan jaringan, apakah ingin mencari lagi atau tidak ya. Jadi ini akan saya coba sekali lagi ya. Ya, memang cukup lama ya kalau untuk mencari jaringan secara manual, karena ya memang di Indonesia cukup banyak ya, ada beberapa provider jaringan seperti Telkomsel, Indosat, XL dan yang lainnya. Nah, seharusnya jika ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini normal, seharusnya dia jika dilakukan searching atau pencarian jaringan secara manual itu harusnya dia muncul sinyal ya. Tapi ini sudah saya lakukan pencarian jaringan secara manual, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ini tetap tidak memunculkan jaringan. Nah, ini tidak muncul lagi ya. Tetap saja dia tidak bisa menangkap jaringan secara manual ya. Ya, oke ya. Jadi ya, ini kalau kita lihat di notifikasinya, dia itu ada jaringan 4G tapi tetap saja dia itu muncul sinyal tapi tidak bisa dibikin atau dibuat internetan ya. Jadi jaringan data muncul tapi tidak bisa dibuat internetan. Nah, kasus seperti ini memang rata-rata bisa terjadi itu karena IC RF-nya bermasalah ya. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti IC RF dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Untuk langkah awalnya bisa kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro nya ya. Buka slot SIM card lalu buka casing belakang. Nah, untuk membuka casing belakang jangan langsung ditarik karena masih ada fleksibel fingerprint yang terpasang antara casing belakang ya. Itu kabel fleksibelnya menuju ke mesin ya. Jadi kabel fleksibel fingerprintnya itu masih terpasang di mesin. Nah, itu lepas terlebih dahulu ya. Jadi angkat casing belakangnya sedikit lalu congkel atau angkat atau lepas konektor dari fleksibel fingerprintnya ya. Itu yang ada di mesin. Nah, setelah kita bisa membuka casing belakang, kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci mesin ya, mesin dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro nya itu lepas satu persatu, dan juga lepas fleksibel yang masih tertancap ya, seperti fleksibel LCD, fleksibel baterai. Oh ya, utamakan selalu melepas fleksibel baterai terlebih dahulu sebelum melepas fleksibel yang lain ya. Itu juga ada kamera dan juga ada kamera belakang, kamera depan kita lepas semua ya, karena kita akan mengganti IC RF ini kita butuh bantuan dari blower ya. Jadi untuk menghindari kerusakan pada benda-benda atau perangkat ataupun komponen Redmi Note 3 Pro yang rentan oleh panas, jadi kita lebih baik amankan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya melepas seperti apa ya? Ini seperti pendingin ya, stiker pendingin. Ya, mungkin fungsinya seperti itu, tapi untuk lebih pastinya saya tidak tahu. Nah,
letak IC-RF itu ada di bagian kaleng yang di stiker tadi yang saya lepas ya. Ya, di area itu adalah letak IC-RF dan komponen pendukung sinyal ya. Oke ya, jadi untuk langkah selanjutnya ini lepas dulu ya, karena ini masih ada kalengnya, jadi akan saya lepas terlebih dulu kaleng penutup mesinnya ini ya. Ini adalah area yang berhubungan dengan sinyal itu di sini ya. Nah, ini saya melepas kalengnya menggunakan bantuan blower. Blower saya menggunakan merek Quick 857D ya. Untuk setelan panasnya ini saya di kisaran 300 derajat, dan untuk embusan anginnya ini di kisaran 1,5 ya. Nah, ini tembak kalengnya hingga dan juga ini bantuannya dengan menggunakan cutter ya saya ya. Jadi itu cutter atau pisau bedah itu ya, diangkat setelah kondisi timah kaleng itu mencair ya. Ya, ini saya rapatkan terlebih dahulu ya mesinnya di pencapit PCB, karena tadi saat saya angkat dia masih goyang ya mesinnya. Jadi untuk mengangkat kaleng seperti ini itu harus kuat ya pencapitnya ya. Jadi jangan sampai PCB-nya itu goyang-goyang ya, karena kalau ngangkat kaleng seperti ini itu rawan ya. Ya, ini ya, jadi ini sudah setengah yang berhasil saya angkat kalengnya ya, tinggal melanjutkan sisanya. Ini saya menggunakan bantuan pinset ya. Hati-hati ya untuk ngangkat ini, jangan sampai komponen-komponen yang ada di PCB-nya itu tersenggol oleh pinset ataupun pisau bedah saat kita proses mengangkat kalengnya ya. Oke, kurang dikit lagi. Ini ya. Iya, ini ya, ini sudah terlepas. Nah, disinilah letak IC-RF dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Nah, ini ya IC-RF-nya. Jadi untuk kode IC-RF-nya itu Redmi Note 3 Pro ini menggunakan kode IC-RF WTR 2955 ya. Nah, ini saya cek terlebih dahulu ya, atau saya cek menggunakan mikroskop untuk kondisi IC-RF-nya. Untuk selanjutnya ya kita lepas saja ya IC-RF yang lama ini untuk kita ganti dengan yang baru. Nah, ini saya masih cek kode ya. Cek kode karena dia sedikit buram, akhirnya saya bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah terlihat ini ternyata kodenya WTR 2955 ya. Dan itu tadi adalah part yang sudah saya siapkan untuk part penggantinya ya. Nah, ini untuk melepas IC-RF-nya itu saya tambahkan fluk ya terlebih dahulu. Ini adalah cairan fluk ya. Jadi saya menggunakan cairan fluk, lalu ini lanjut untuk menembakkan uap panas dari blower. Ya, untuk uap panasnya ini blowernya ini settingannya di 300 derajat ya. Lalu embusan anginnya di 1 ya. Karena sebetulnya untuk embusan angin blower saya ini cukup kuat untuk merek Quick 857D ini ya. Jadi kekuatan 1 aja dia sudah cukup kenceng ya anginnya. Oke ya. Tembak, lalu jika sudah mencair timahnya kita angkat ya. Kita angkat seperti ini. Ya, ini IC-RF yang lama sudah berhasil terangkat. Lalu selanjutnya kita proses ya. Kita proses. Nah, ini ya, ini untuk IC-nya jangan sampai terbalik ya titiknya ya. Jadi hafalkan titiknya. Tapi untuk WTR 2955 ini sebetulnya nggak bakalan terbalik ya, karena dia itu kakinya itu bisa kita pastikan bahwa itu memang kakinya itu beda ya, antara bagian atas dan bawah itu ada bedanya ya. Jadi nggak rata penuh semua kakinya. Jadi ada yang beberapa yang lubang. Jadi itu bisa buat untuk tolak ukur kita untuk mencari posisi yang pas ya. Nah, setelah itu kita bersihkan sisa-sisa timah ya yang masih ada di bagian mesin ya. Itu bersihkan sisa-sisa timah menggunakan bantuan solder wick ya. Ya, ini adalah wick dan di tangan kanan saya ini ada solder ya. Jadi
ini adalah wick soldering. Wick soldering ini fungsinya untuk mempercepat kita itu membersihkan atau mengangkat timah ya yang masih ada di mesin ya. Jadi yang masih ada di kaki-kaki yang ada di area mesin ya. Jadi cukup tempelkan wicknya, wick solderingnya, lalu kita panaskan dengan solder ya. Jadi nanti itu otomatis timahnya itu terserap oleh wick soldering tadi. Nah, jika sudah cukup rata kondisi dari kaki yang ada di mesin, itu saya bersihkan terlebih dahulu dengan thinner ya. Nah, ini ya. Jadi jika sudah dibersihkan itu seperti ini ya hasilnya. Nah, itu ya. Nah, itu ya terlihat ya bahwa kaki IC-RF WTR 295 itu tidak semuanya full rata ada penuh dengan kaki, tapi ada beberapa yang lubang, ada yang tidak ada kakinya. Nah, itu bisa dijadikan tolak ukur kita untuk agar tidak terjadi kesalahan pemasangan atau salah arah pemasangan IC-nya ya. Oke, ini saya siapkan dulu ya untuk IC-RF yang baru ya. Ya, ini adalah IC-RF WTR 295 ya. Untuk link pembelian dari IC-RF ini sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Silakan jika ada yang ingin memesan, silakan ya, sudah dicantumkan link pembelian dari IC-RF WTR 295-nya di kolom deskripsi. Ya, selanjutnya ini saya presisikan IC-RF yang baru ke mesinnya ya. Jadi ke area yang sudah ditentukan ya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru arah IC-nya ya. Jadi arah kakinya jangan sampai salah. Nah, ini saya tambahkan cairan fluk ya. Lalu saya presisikan kembali karena saat saya teteskan cairan fluk ini dia goyang ya. Ya, ini saya presisikan. Untuk mempresisikannya itu ada garis bantu. Nanti bisa dilihat ya, kalau akan ada yang masang IC itu pasti ada garis bantunya ya di pinggir-pinggir untuk ngepasin IC itu agar tidak terlalu ke kanan atau ke kiri atau terlalu ke atas ataupun ke bawah ya. Ya. Lalu ini jika sudah pas, saya tembak dengan blower lagi ya. Settingannya masih sama ya, blowernya itu kekuatan panasnya di 300 derajat. Untuk kekuatan hembusan anginnya itu di 1 ya. Ya, ini tembak sampai timahnya yang ada di kaki IC itu mencair dan menyatu di bagian mesin. Nah, jika teman-teman yang sudah terbiasa pasang IC itu pasti tahu ya ciri-ciri IC itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Ya, biasanya itu disenggol sedikit ya, IC-nya disenggol sedikit. Jika IC itu gerakannya itu dia bisa mereposisi dirinya atau mereposisi kembali ke posisi semula. Nah, itu berarti IC-nya sudah terpasang dengan baik ya. Oke ya, ini untuk pemasangan IC-RF-nya sudah selesai. Ya, tunggu dingin terlebih dahulu ya mesinnya, karena kan habis kena blower. Itu tunggu dingin dulu mesinnya, lalu bersihkan sisa-sisa fluk menggunakan cairan thinner ya. Kita sikat sisa-sisa fluknya menggunakan cairan thinner ya. Jangan masih kondisi panas, jangan langsung kita sikat dengan cairan thinner ya. Nanti juga bisa fatal akibatnya ya, karena adanya perbedaan suhu ya. Oke ya, ini masih saya bersihkan ya sisa-sisa fluknya dengan cairan thinner, disikat gitu aja ya sampai bersih cairan sisa-sisa fluknya. Nah, setelah cukup bersih mesinnya ya, kita coba ya apakah pemasangan IC-RF ini sudah berhasil. Kita cek ya, kita nyalakan ponselnya, tapi kita rakit terlebih dahulu ya. Kita pasang semua fleksibel yang kita lepas di awal ya, seperti fleksibel LCD, fleksibel kamera, fleksibel touchscreen ya. Kita pasang satu persatu ya. Ini fleksibel on off, pokoknya kita pasang satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik dan benar ya. Ya, ini juga jangan lupa ya, kabel
antena konverter ya, antena sinyal ya. Jadi jangan lupa dipasang, karena kan kita juga nanti butuhnya untuk pengecekan sinyal ya. Jadi jangan sampai lupa dipasang untuk antena konverternya. Oke, ini adalah casing penutup bagian atas ya. Ini casing mesin, ini casing mesin bagian penutup atas. Tapi dia itu kayaknya juga berfungsi sebagai penguat sinyal ya. Entah sinyal WiFi atau sinyal Bluetooth, itu yang ada di bagian atas itu ya. Jadi terkadang kalau nggak dipasang itu kurang kuat nanti ya kekuatan sinyalnya. Oke, ini masih saya pasang beberapa baut yang sudah saya lepas tadi ya. Jadi ya juga ini bautnya jangan sampai salah ya pasangnya, karena untuk baut yang di bagian atas ya yang sedang saya pasang tadi itu berbeda dengan yang bagian di mesin ya. Oke, ini sudah selesai saya proses rakit ya. Jadi ini selanjutnya ya, ini aja ya, ini terakhir ya, ini casing belakang ya. Sebetulnya kalau untuk pengecekan agar tidak bolak-balik bongkar pasang, itu ada baiknya untuk casing belakang jangan dipasang dulu ya. Tapi kalau kurang yakin dengan pemasangannya, atau juga jika kurang yakin dengan kualitas IC-nya, itu jangan dipasang dulu casing bagian belakang, karena nanti kalau ada gagalnya itu jadi kita nggak perlu bongkar pasang bagian casing belakangnya ya. Tapi ini saya sudah yakin ya, semoga ini down ya, semoga selesai dengan hanya mengganti satu IC RF ya. Jadi sekali pasang dia sudah selesai. Karena saya sebelumnya ini sudah pernah ganti IC RF dari Xiaomi Redmi Note 3 Pro menggunakan IC yang saya beli tadi itu ya. Itu IC-nya bagus ya, jadi sekali pasang bisa langsung selesai ya. Jadi langsung bisa mengeluarkan sinyal kembali HP-nya. Tapi bukan HP ini ya, jadi ada HP lagi. Oke, ini sudah saya nyalakan, tinggal nunggu masuk menu ya. Dan itu adalah IC yang lama. Oke ya, kita tunggu masuk menu, lalu kita cek ya apakah sudah bisa dibuat internetan. Kalau sinyalnya sih ya memang keluar ya, ini ya. Jadi sinyal memang keluar, dan ini 4G-nya juga muncul ya, tidak ada masalah. Tapi yang dipermasalahkan oleh pemilik dari ponsel ini adalah sinyal keluar tapi nggak bisa dibuat internetan. Oke, langkah awal akan saya coba searching secara manual terlebih dahulu ya. Jadi akan saya lakukan pencarian jaringan secara manual, apakah dia bisa menangkap jaringan atau belum ya. Oke, karena ini ya cukup lama ya untuk cari jaringan, ini video saya percepat aja untuk menghemat durasi waktu ya tentunya ya, karena ya video kali ini sudah cukup panjang durasinya, jadi dipercepat aja agar tidak bosan ya. Oke, ini ya masih lama ya, ini padahal video sudah saya percepat tapi masih searching ponsel Xiaomi Redmi Note 3 Pro nya. Ya, terkadang memang ada yang lama seperti ini, dan ada juga ya yang searchingnya sudah lama lalu dia itu tidak memunculkan sinyal, tapi dibuat telepon lalu dibuat, nah ini ya, ini akhirnya jaringannya muncul ya. Dia bisa menangkap jaringan beberapa operator yang ada di Indonesia ya, mulai 3G, 4G, 2G, 2G, 3G, 4G nya sudah muncul semua ya. Ya memang kasusnya seperti ini tuh memang rata-rata di IC RF ya. Nah, jika sudah muncul seperti itu, dipastikan ponsel ini sudah bisa kembali normal dan bisa dibuat internetan. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video untuk ganti IC RF Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam MBA.